Assalamualaikum. Salam jumpa kembali bersama Tambirangin Video. Diduga, ada banyak kejanggalan dalam kasus Vina Cirebon. Dari awal pengamanan ke-8 tersangka, yang kini menjadi terpidana dan dihukum seumur hidup sebanyak 7 orang. Kasus ini juga mengundang banyak perhatian para pejabat, para ahli dan praktisi hukum di negeri ini. Setelah mengamati sejumlah kasus yang banyak menyita perhatian publik, karena dianggap janggal yang terjadi baru-baru ini. Mari kita dengar bagaimana menurut pandangan Bang Firdaus, selaku praktisi hukum dan juga seorang pengacara. Karena banyak banget yang janggal di sini ya. Lo bisa bayangin 8 orang ini baru membunuh ya. Baru saja melakukan pembunuhan. Beberapa hari kemudian mereka 8-8-nya atau 7-7-nya kembali ke tempat pembunuhan itu. Lalu itu Rudiana datang dengan 3 orang rekannya sesama sejawat ya, anak buahnya atau apa sama Polri di Sat Narkoba, mengajak mereka ke Polres katanya untuk diamankan. Jadi ini gue nggak masuk akal. Yang gue tahu dari keterangan Mega dan saudaranya itu, ya kawannya Vina yang belum dipanggil juga dalam persidangan untuk bersaksi, itu mereka bilang bahwa awalnya itu kematian Vina itu karena kecelakaan menurut Polantas kan gitu. Tapi kok makin kesini kok kematiannya atau meninggalnya Vina dan Eki ini kok jadi pembunuhan. Lantas kalau dipaksakan pindah dari kecelakaan tunggal Polantas ke pembunuhan, ini kepentingan Ibtu Rudiana apa sih memindah perkara itu gitu loh. Misalnya ya, ini yang masih gua tanda tanya ya. Kepentingannya apa sih? Masalahnya apa sih ya? Tapi gue mencoba untuk merefleksi pemikiran pemirsa ya. Gue akan memberikan apa sih pemahaman dan pendapat gue pribadi ya, berdasarkan analisa gue ya. Analisa gue pribadi ini sebenarnya kayaknya nanti gue simpulkan. Jadi awalnya itu dari administrasi hukum yang memang sudah cacat formil ya. Ibtu Rudiana melakukan tindakan sendiri di luar perintah komandannya sesuai dengan PRK Polri dan KUHAP. Dia berinisiatif sendiri dalam kondisi anaknya terbunuh, otomatis orang jiwanya terganggu dong. Depresi lah. Ya, dalam kondisi terbunuh atau depresi, ya dalam kondisi depresi dan terganggu jiwanya, dia melakukan tindakan di luar sprint. Ya, melanggar PRK Polri karena dia nggak ada sprint, nggak dapat nangkep. Lapor juga belum. Jadi pemahaman gue ini orang ini diamankan dulu baru dilapor. Dan yang mengamankan ini bukan unit yang memeriksa perkara tersebut. Kalaupun bukan unit yang tersebut yang memeriksa, harusnya ada sprint dong. Sprindik gitu loh. Karena ini kasus pembunuhan kan langsung aja ke sprindik kan gitu. Tetapi di sini nggak ada. Gitu. Dan yang lucunya lagi yang gue nggak habis pikir sampai sekarang, sampai gue mau jualan toge dan sekuteng, gue mau berhenti jadi pengacara ya. Kenapa sih orang yang habis membunuh 7 atau 8 orang ini balik lagi ya ke TKP, ya tempat kejadian perkara, nongkrong lagi gitu loh. Lalu datang itu Rudiana bersama 3 temannya katanya di Sat Narkoba dengan gagahnya yang mengajak anak-anak itu tamasya ke Polres. gue menganalogikannya ke tamasya gitu loh. Karena kalau diajak untuk ditangkap, gue rasa ngelawan mereka. Gitu loh. Kalau apalagi anak-anak ini kan kalau udah selesai membunuh pasti jiwa pembunuhnya ada. Daripada gue di penjara mending gue gebukin aja itu Rudiana lah, kita banyakan ini gitu kan. Gue banyakan ini, itu Rudiana cuma berempat. Ayo Pak, fight aja Pak, ribut gitu loh. Paham nggak? Masa iya sih 88 ini nggak ada yang berontak? Gue bingung apa pakai gendam apa itu Rudiana ngajak anak yang 7-8 orang ini ke Polres gitu loh, atau ke Polsek untuk diperiksa. Sampai saat sekarang gue masih bingung itu pakai ilmu apa itu Rudiana. Sehebat-hebatnya marketing, sehebat-hebatnya ilmu psikolog orang, sehebat-hebatnya ilmu rayuan lah. Gue sehebat-hebatnya ilmu pelet yang pernah gue liatin nggak pernah secepat itu gitu kan. Ayo 88-nya ke Polres ya, ayo. Ya di sana ada coklat rasa stroberi, rasa mangga dan rasa apel. Jadi gue gak habis pikir dengan keterangan itu Rudiana pada saat itu yang gue tonton ya. Itu udah cacat formil kan gitu. Yang kedua, ditambah lagi setelah proses bergulir ada lagi isu katanya ini penekanan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Ada yang dipukuli. Verbal lah. Iya kan? Iya kejahatan. Iya betul. Jadi ada yang dipukuli, ada yang diarahkan ya kesaksiannya agar melakukan kesaksian palsu kan gitu. Apa kejanggalan yang paling menonjol dalam kasus ini menurut Bang Firdaus? Yang lucu lagi yang sampai gue terpingkal-pingkal sampai sekarang. Terpingkal-pingkal dan terbahak-bahak. Kadang-kadang bini gue bilang, lu udah gila kata gue, terpingkal-pingkal terus. Ada satu tersangka yang sudah menjadi terpidana yang menurut gue pahami ya, Ucil atau Unyil tuh. Dia ini peristiwa hukumnya beda banget dengan ini gitu loh. Dia melakukan kejahatan, dia ribut di pasar pakai golok, ya. Dia ditahan di polsek itu. Gitu loh. Lalu dia digabungin satu kamar dengan si tersangka pelaku Vina. Dan BAP-nya sama lagi semuanya jadi pelaku Vina. Padahal dia ributnya di pasar. Gitu loh. Ini menurut pemahaman gue, mudah-mudahan nggak salah gitu kan. Jadi
Dia ribut di pasar, ya kan? Ribut. Dia sendiri ketangkep. Goloknya jadi barang bukti, ya kan? Lalu tahu-tahu dia satu gerbong sama tahanannya Vina kan gitu, ya kan? Nah, satu gerbong tahanan Vina ini, ya, tahu-tahu di dalam proses penyelidikan, di dalam proses BAP atau di dalam proses P21, dia juga ikut terlibat pembunuhan Vina. Lu bayangin orang yang udah di dalam kurungan tadi awalnya, yang sama sekali nggak ada di luar dalam proses persidangan hukum itu, ya, dia ini udah ditahan duluan sebelum Vina ini meninggal. Dia udah jadi tahanan karena dia ribut di pasar. Ini si Ucil digabungin sama yang beberapa orang lainnya diperiksa karena ikut membunuh Vina katanya. Dia sampai bingung, gitu. Dan dia mengajuin PK ini. Si Ucil apa Unyil gue nggak tahu. Ini benar apa enggak nih? Kalau ini benar, wah kentara banget administrasi hukumnya. Dan ada lagi yang lucu lagi. Ada salah seorang saksi, saking eksklusif ini saksi, kagak dihadirin di persidangan, tapi di dalam amar putusan dituliskan kesaksian dia. Hebat nggak? Tanpa disumpah pakai Al-Quran, tanpa menghadiri persidangan, amar putusannya nulis bahwa dia bersaksi bahwa ini melihat ini. Hebat nggak pengadilan? Canggih nggak? Hah? Canggih nggak? Bagaimana gue nggak mau jadi tukang cendol? Bagaimana gue nggak mau jualan sekutang? Gue mau berhenti dari pengacara karena gue merasa orang hukum gue kan nggak berguna. Gue kuliah capek-capek sampai menjelang S3 ini percuma gue. Ngapain gue kuliah capek-capek? Orang hukumnya juga udah nggak berguna di Indonesia. Mendingan gue jualan sekutang. Gitu. Lu bisa bayangin Pak, betapa teririsnya kita ini para akademisi, para praktisi gitu. Karena masalah di bahasa bisa lu bayangin. Kalau seandainya ini terbukti di dalam PK, parah nggak menurut lo? Hah? Parah nggak menurut lo? Parah banget. Hah? Banget banget kan? Ini baru satu case loh. Ini baru satu case. Ya, ini yang kita viralin ini baru satu case. Ada lagi case yang terbaru yang ada di Padang. Masalah Afif, anak di bawah umur yang dianiaya sampai meninggal. Sampai sekarang kasusnya mendem. Belum dibahas lagi. Ini belum nih. Ada lagi satu case lagi. Masalah di Surabaya, anak anggota DPR nginjek, ngegiles pacarnya dibebasin. Betul. Gue ini udah kemas-kemas. Gue mau berhenti dari pengacara kalau begini caranya. Gue mau jualan sekutang. Istilahnya begitu. Saking gue udah gak percaya lagi sama hukum di Indonesia. Lo bisa bayangin. Betapa banyak kejoliman-kejoliman yang dilihat oleh kita ini secara kasat mata. Terang benderang dilakukan. Secara nalar. Harusnya kan itu salah. Tetapi berdasarkan keyakinan hakim itu diputus tidak bersalah. Contoh yang di Surabaya. Gitu. Secara nalar proses itu Rudiana ini kan menyalahi aturan PRK Polri dan lain-lain. Tetapi ada amar putusannya. Apa pesan Bang Firdaus terhadap pemerintah dan khususnya para penegak hukum? Pesan gue kepada pemerintah Indonesia, jangan keterlaluan. Rakyat udah pegel hatinya. Percaya sama gue. Rakyat udah pada pegel. Tolong sadar, tobat semuanya. Jangan berulah. Ya, jangan berulah. Kasihan rakyat. Gitu, kasihan rakyat. Jadi kita semua ini tetap mengedepankan ajas Freeman ajas presumption of innocence ya, ajas praduga tak bersalah ya. Namun tetap dewasa dalam menyikapi semua permasalahan. Gitu loh. Baik pemerintah maupun rakyat. Janganlah begini-gini terus. Kayaknya kita dihadirin dengan drama-drama kolosal, drama-drama percintaan di dalam penegakan hukum. Jangan lagi lah. Harapan gue sih mudah-mudahan Indonesia ke depan ini bisa menjadi mercusuar dunia ya, seperti apa yang dikatakan di dalam kitab-kitab kuno ya. Itulah tadi, ulasan pendapat dan pesan-pesan Bang Firdaus terhadap pemerintah dan para penegak hukum di negeri ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penegakan hukum di Indonesia bisa lebih baik lagi, sehingga tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.